Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bertemu lagi. Mungkin 10 hari ya saya tidak upload video karena beberapa kemarin ada masalah kesehatan. Kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai stoikometri. Stoikometri itu pada dasarnya adalah ilmu perhitungan kimia yang paling dasar. Jadi biasanya hanya masalah berkutat menghitung mol, kemudian jumlah molekul, kemudian jumlah volume atau perbandingan koefisien, berat, massa, prosentase sampai dengan halnya kadar. Jadi secara umum stoikometri itu mempelajari tentang ilmu perhitungan kimianya. Oke, saya tidak panjang lebar ya untuk membahas mengenai rumusannya. Rumusannya sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Kita mulai saja untuk yang nomor 1. Jika larutan yang mengandung 2 mol PbNO3 dua kali direaksikan dengan larutan yang mengandung 2 mol Ki kalium iodida menurut persamaan reaksi berikut, yaitu timbal nitrat PbNO32 itu timbal nitrat ya, direaksikan 2 Ki akan menghasilkan Pbi2 ditambah 2 KNO3 atau kalium nitrat, maka akan dihasilkan Pbi2 sebanyak. Nah, sebelumnya saya tulis terlebih dahulu mengenai reaksi kimianya timbal nitrat atau PbNO3 2 kali ditambah 2 Ki kalium iodida akan menghasilkan Pbi2 timbal iodida ditambah dengan 2 KNO3. Nah, pertama kali kita identifikasi terlebih dahulu apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum. Jadi kita identifikasi satu persatu. Pb sebelah kiri, kanan 1, kiri 1 sama. Kemudian K-nya kiri 2, kanan juga 2 juga sudah sama. Kemudian iodidanya kiri 2, kanan juga 2 sudah. N-nya 2, kanan juga N-nya 2. O-nya kanan ada 2 kali 3 6. Di sini 3 kali 2 juga 6, berarti O-nya juga 6. Berarti reaksi ini itu sudah setara. Ya. Sudah setara. Kemudian saya tuliskan untuk masing-masing jumlah mol yang diketahui. PbNO3 dua kalinya adalah 2 mol. Kemudian Ki-nya juga 2 mol. Di sini 2 mol. Nah, sebagaimana kita ketahui, ruas kiri kita punya masing-masing 2 mol. Nah, dalam sebuah reaksi itu tidak serta-merta apa yang kita campurkan itu pasti habis bereaksi. Pasti ada yang bersisa. Nah, caranya bagaimana? Mana kita menentukan manakah yang sisa, manakah yang habis bereaksi. Caranya adalah dengan cara membaginya dengan koefisien untuk menemukan reaksi pembatas. Nah, sebagaimana kita ketahui ini PbNO3 ini koefisiennya 1, berarti ini saya bagi dengan 1 sama dengan 2. Kemudian ini 2, ini saya bagi dengan 2 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya yang lebih kecil adalah Ki, maka yang habis bereaksi adalah Ki. Habis. Kalau ini nanti sisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan pereaksi pembatasnya. Jadi pereaksi pembatasnya adalah kalium iodida. Jadi kalium iodida ini nanti yang akan dijadikan patokan atau tolak ukur manakala kita mau menghitung mol-mol lainnya. Ya. Jadi untuk menghitung mol Pbi2 maupun untuk menghitung kalium nitrat ini semua yang dipakai adalah
KI dari koefisien perbandingan koefisien KI-nya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah PBI 2. Ini ya PBI 2. Berarti kalau kita mencari mol PBI 2 sama dengan koefisien PBI 2 dibagi koefisien KI dikali mol KI. Sama saja, koefisien PBI 2 itu 1 dibagi 2 dikali mol KI-nya. Mol KI-nya adalah 2 mol. Nah, berarti 1 mol. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2. Asam klorida berlebihan ditambahkan ke dalam 0,3 mol kalsium karbonat padat dengan AR masing-masing bla 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 ini ya. Massa karbon dioksida yang dihasilkan adalah, nah, kita mereaksikan asam klorida atau HCl direaksikan dengan kalsium karbonat CaCO3, itu akan menghasilkan CaCl2 ditambah dengan CO2 ditambah H2O. Nah, langkah pertama adalah kita setarakan terlebih dahulu. Ca-nya sebelah kiri 1, kanan 1 sudah setara. Yang kanan hanya 2, yang kiri baru 1. Saya kasih di sini 2. Jadi 2 HCl. Kemudian 2 Cl, yang kiri Cl-nya ada 2, yang kanan Cl-nya juga ada 2. Yang kanan O-nya 3, yang kiri O-nya 3. Sudah setara. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, yang diminta adalah massa karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa asam klorida yang diketahui adalah ditambahkan ke dalam 0,3 mol kalsium karbonat. Berarti ini adalah 0,3 mol kalsium karbonat padat. Yang ditanya adalah massa karbon dioksida. Maka kita mencari mol CO2 dulu. Koefisien CO2 1. Koefisien kalsium karbonat 1 dikalikan 0,3 sama dengan 0,3 mol. Nah, kita sudah punya mol karbon dioksida. Kita tinggal menghitung massa karbon dioksidanya. Dengan cara rumusan mol itu sama dengan gram per mr. Maka kalau kita mau mencari gram CO2, maka sama saja mol dikalikan mr CO2. Mol CO2 0,3 dikalikan dengan mr CO2. mr CO2 C itu 12 ditambah 2 kali 16 sama dengan 0,3 dikalikan dengan 12 ditambah dengan 32 sama dengan 0,3 kali 44 gram ya. Nah, ternyata tidak perlu dikalikan. Ini cukup di sini ada operasinya, operasi perkaliannya 0,3 kali 44 gram. Nah, 44 ini adalah mrCO2 ya. Seperti itu. Sudah selesai. Oke, selanjutnya. Sebanyak 2,8 gram besi direaksikan dengan asam sulfat secukupnya dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Gas H2 yang terjadi pada keadaan standar adalah, nah, saya tulis terlebih dahulu untuk reaksinya 2Fe ditambah 3H2SO4 menghasilkan Fe2SO4
3 kali ditambah 3H2. Saya rasa ini sudah setara ya. Fe di sini 2, di sini Fe-nya 2. SO4-nya di sini 3 kali, di sini SO4 3 kali juga sama. 3H2 ini 3H2. Berarti ini reaksi sudah setara. Nah, di sini ada 2,8 gram besi. 2,8 gram. Maka kita bisa mencari mol Fe sama dengan gram per mr sama dengan 2,8 dibagi 56, itu kita memperoleh 0,05 mol. Nah, padahal yang diminta adalah gas H2 yang terjadi. Jadi di sini gas H2-nya, maka kita cari mol H2 terlebih dahulu. Mol H2 itu sama dengan koefisiennya 3 per Fe-nya 2 dikali 0,05 mol. Maka mol H2 sama dengan sama saja 0,15 dibagi 2 hasilnya adalah 0,075. Nah, selanjutnya kita bisa mencari volume H2-nya dari rumusan mol itu sama saja volume dibagi 22,4 liter. Maka volume H2 itu sama saja mol dikali 22,4 liter. Sama dengan 0,075 mol dikalikan 22,4 liter itu akan menghasilkan 1,68 liter. Ada ya di sini 1,68 liter. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Suatu senyawa karbon mengandung unsur C, H, dan O. Pada pembakaran 0,29 gram senyawa tersebut diperoleh 0,66 gram karbon dioksida dan 0,27 gram H2O. Apabila massa molekul relatif senyawa itu adalah 58, maka rumus molekulnya adalah, nah kita mestinya yang langkah pertama kita hitung adalah menghitung massa masing-masing unsur, yaitu massa C, H, dan O-nya. Kita hitung terlebih dahulu untuk di sini yang 0,66 gram. 0,66 gram CO2, maka kita untuk mencari C itu sama saja. Karena kita pakai perbandingan MR-nya ya. CO2 C adalah 12, 1 kali 12 dibagi 12 ditambah dengan O2-nya adalah 32 dikalikan 0,66. Sama saja 12 dibagi 44 dikalikan 0,66 itu kalau kita hitung kita memperoleh 0,18 gram. Seperti ini. Jadi C-nya yang kita peroleh adalah 0,18 gram. Selanjutnya kita mencari senyawa H-nya. Senyawa H-nya kita peroleh dari 0,27 gram H2O, maka H-nya sama dengan 2 kali 1 dibagi dengan 2 ditambah 16 dikali 0,27, 2 per 18 kali 0,27 sama saja kita memperoleh 0,03 gram. Nah, jadi C-nya sudah kita peroleh, H-nya juga sudah kita peroleh.
maka kita tinggal menghitung untuk nilai O-nya atau oksigennya. Nah, nilai oksigen kita memperoleh dari selisih antara berat total dengan C dan H-nya ini. Jadi, O bisa kita peroleh dari 0,29 gram dikurangi dengan 0,18 ditambah dengan 0,03 gram sama dengan 0,29 gram dikurangi 0,21 gram. Maka kita memperoleh 0, berapa nih? 0,8 gram. Nah, sekarang sudah lengkap, kita sudah memperoleh massa masing-masing unsur baik C, H, dan O-nya. Selanjutnya kita bisa mencari perbandingan molnya. Kita peroleh dari C banding H banding O itu sama saja 0,18 dibagi ARC 12 dibandingkan dengan 0,03 dibagi 1 dibandingkan 0,08 dibagi dengan 16. Dari hasil pembagiannya kita memperoleh nilai 0,015 banding 0,03 banding 0,005. Jika kita sederhanakan, kita bisa memperoleh 3 banding 6 banding 1. Kita masukkan ke dalam rumusannya ya. Jadi C3H6O itu akan menghasilkan N sama dengan 58. Maka C-nya adalah 3 kali 12 ya untuk AR-nya. MR-nya 3 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah dengan 16 dikalikan N sama dengan 58. Ini kita memperoleh 36 ditambah 6 ditambah 16. Itu kita bisa memperoleh berapa ini? 58, 666, 8 nyimpen 1 ya. 58N sama dengan 58, coret N sama dengan 1. Sehingga rumus molekul C3H6O. Nah, inilah rumus molekulnya C3H6 dan O yang C ya. Ada. Nah, selanjutnya untuk nomor yang terakhir, metanol atau yang dirumuskan CH3OH dapat dibuat dengan dapat dibuat dengan berbagai cara. Cara yang sesuai dengan prinsip ekonomi atom adalah, nah, untuk menggunakan secara ekonomi, kita bisa memilih di mana sesuai dengan prinsip ekonomi ya. Kalau yang namanya prinsip ekonomi kan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kita dapat memperoleh hasil yang maksimal atau keuntungan yang maksimum. Nah, kalau dari pilihan A, B, C, D, kita bisa memperoleh agar kita untung maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin, kita bisa memperoleh dengan option yang A. Karena apa? Karena karbon monoksida itu merupakan gas yang sudah memang benar-benar tidak dibutuhkan oleh siapapun. Bahkan ini sebagai polutan. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan bahan bakunya dari gas yang memang benar-benar sudah tidak dibutuhkan oleh siapapun, itu kan berarti kita tidak memberikan kompensasi sebagai modal produksinya. Seperti itu. Nah, berbeda untuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kan masih dibutuhkan oleh tumbuhan.
Begitu juga yang hal-hal yang lainnya ini. Kita perlu menambahkan natrium hidroksida, kita perlu menambahkan air, perlu menambahkan HCl. Nah, ini semuanya kan membutuhkan uang atau membutuhkan modal dasar. Nah, jadi yang sesuai dengan prinsip ekonomi adalah option yang A. Alasannya apa? Karena alasannya karbon monoksida cukup mengambil dari udara dan hidrogen, gas hidrogen juga cukup mengambil dari udara. Gitu ya. Saya rasa cukup pembahasannya, semoga bermanfaat dan bisa membantu dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.